Saya juga kaget tiba-tiba dia ketuk pintu, kok kamu tahu alamat kos dan nomor kamar saya, dan itu pas banget. Saya mikirnya apa dia ketuk-ketuk satu-satu, tapi kayak nggak mungkin, kayak cepet banget aja gitu pergerakannya. Setelah itu si Agus ini, saya buka pintu, terus si Agus to the point, Mbak, dan sebenarnya dari tadi saya sudah nafsu seperti itu. Waduh. Dia berusaha buat mengiming-imingi saya dengan sekotak emas, Wow. sekotak emas agar saya mau membantu dia. Nah, dan di situ kakak saya juga takut kan, nanti itu orang hari ini nggak dapat, kita nggak tahu niat akhirnya gimana, nanti siapa tahu dia bawa teman atau apa. Akhirnya kakak saya cari jalan pintas untuk pindahkan kos saya seperti itu. Ini kan kalau dari kasus yang dilaporkan, kasus korban pertama, umpamanya ini, kan kita sudah sama-sama sepakat dan kita dua-duanya sudah mengakui bahwa telah terjadi persetubuhan. Iya, Nah, betul. telah terjadi persetubuhan. Hanya versinya beda. Halo Spontan Insight, pada kesempatan kali ini saya Siska Parameswari tentunya akan menemani dalam video kali ini. Dan hari ini saya nggak sendiri tentunya dalam podcast bersama dengan Insight Talk. Kali ini mungkin pembahasannya teman-teman Insight juga sudah tahu ya, yang dimana ini adalah berita yang viral akhir-akhir ini, khususnya di Nusa Tenggara Barat, bahkan di seluruh Indonesia pun masyarakat Indonesia tahu tentang berita ini. Dan tentunya di sebelah kiri saya sudah ada dua orang yang hadir, yang dimana yang pertama ada Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, ada Pak Joko Jumadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya di sebelah saya, tepat di sebelah kiri saya, ada korban keempat yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual dari Agus. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Iya, itu dia teman-teman Insight ya, kita akan membahas tentang kasus yang viral banget bahkan di seluruh media sosial, entah itu Facebook, TikTok, bahkan di YouTube pun, yang belakangan ini juga ada satu buah podcast yang mungkin teman-teman Insight juga sudah tahu ya, salah satunya podcast dari Mas Deddy Combuser ya. Dan selamat sore Bapak dan Mbak juga ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik saja. Bapak juga bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik saja ya. Aku pun baik, semoga Spontan Insight juga baik-baik saja di rumah. Dan pada sore hari ini kita akan ke Mbak dulu ya. Aku manggilnya Mbak aja ya Mbak. Aku pengen tanya sedikit Mbak. Saat pertama kali ketemu sama Agus ya, gimana perasaan Mbak? Awalnya sih nggak ada perasaan aneh-aneh dia bakal bisa mau niat jahat sama saya, karena saya awalnya nolongin dia gitu. Tapi sampai pada akhirnya dia hampir ingin menyetubuhi saya seperti itu. Dia ngikutin saya sampai kos gitu. Kapan, kalau boleh tahu, kapan awal mula Mbak ketemu sama Agus ini? Saya awal mula ketemu itu di akhir bulan Februari tahun 2024 pada pukul 9 atau enggak 10 pagi di Taman Udayana, tepatnya itu di dekat pos polisi Taman Udayana. Berarti kejadiannya baru tahun ini ya? Iya, tahun ini. Awalnya gimana nih akhirnya Mbak bisa ngobrol bareng si Agus ini, pembahasannya tentang apa sih kalau boleh tahu? Pembahasannya sih biasa-biasa aja sih ya Mbak ya, palingan dia cerita tentang kehidupannya dia. Awalnya sih saya ketemu sama dia tuh nggak sengaja. Saya kebetulan ngekos di dekat Taman Udayana, tepatnya itu di Rembige. Di paginya itu saya pergi sarapan ke Taman Udayana jalan kaki seperti itu. Setelah selesai sarapan saya berniat balik ke kos, cuman karena di situ saya sudah capek juga, saya kebetulan jalannya agak terlalu jauh gitu, saya nunggu ojol. Tepatnya itu pas di pos polisi Taman Udayana. Nah, saya udah pesan ojol, saya nunggu lah di sana duduk sambil main handphone seperti itu. Terus nggak lama si Agus datang menghampiri saya dengan bertanya, dia nyari seseorang perempuan yang katanya membawa lari motornya dia seperti itu. Terus dia menyebutkan ciri-cirinya dan jenis motor yang digunakan perempuan tersebut. Saya cuma bisa menjawab saya nggak melihat, saya bilang, karena memang saya nggak melihat
perempuan yang disebutkan itu. Sebelah akhirnya si Agus itu minta tolong untuk minjam handphone saya. Di situ saya agak sedikit was-was gitu kan, saya agak sedikit was-was karena saya mikirnya siapa tahu ini dengan modus baru bahwa copet atau apa, kita juga harus ada tameng seperti itu. Jadi ya udah saya pinjemin, cuman masnya nelfonnya di sini aja, jadi saya bilang kayak gitu. Ya udah di situ dia minta tolong saya tekankan itu nomor yang dia sebut karena dia bilang dirinya tidak punya tangan seperti itu, kan saya tekanin, terus dia telepon. Nah di situ dia menelpon ibunya, dia menceritakan kalau saya nggak ketemu sama perempuan yang dia cari itu di Taman Udayana. Setelah selesai jam menelpon tidak lama ojek saya datang seperti itu. Akhirnya karena saya rasa sudah cukup lah, sudah tidak ada apa-apa lagi, saya berencana kembali ke kos. Tanpa pengetahuan saya, si Agus ternyata mengikuti saya dari belakang. Saya mengetahui si Agus mengikuti saya dari belakang itu ketika saya sudah sampai kos. Saya naik, kebetulan kos saya itu lantai 2 dan kamar saya itu pas di atas dekat tangga seperti itu. Saya baru tutup pintu dan berencana ingin menggantungkan tas saya karena tasnya masih saya selempangkan seperti itu. Tiba-tiba ada yang ketukan pintu dari luar. Saya kirain kakak saya awalnya, ternyata pas saya buka pintu saya kaget. Di situ ternyata yang berdiri adalah Agus. Akhirnya di situ saya bertanya, kok masnya tahu kos saya seperti itu? Dia bilang saya ngikutin mbaknya tadi. Alasan saya mengikuti itu, saya ingin berterima kasih karena mbaknya sudah mengizinkan saya dan meminjamkan saya handphone mbaknya seperti itu. Dan di situ saya bilang oh ya sama-sama. Akhirnya si Agus mulai berbicara, ingin mbak boleh nggak saya ngomong sama mbak, berbicara sebentar tapi ngobrolnya di dalam kamar seperti itu. Di situ saya menolak karena saya bilang kamar itu privasi saya, nggak boleh sembarang masuk, saya bilang kayak gitu. Kalau memang masnya benar-benar ingin berbicara atau mengobrol sama saya, monggo kita di luar di bawah. Kebetulan di bawah itu ada beruga seperti itu kan. Akhirnya si Agus mengikuti kemauan saya seperti itu. Di situ akhirnya si Agus bercerita. Di awalnya itu si Agus ini memperlihatkan dia menceritakan dirinya, saya ini orang yang sedang viral, dia bilang seperti itu. Coba deh buka YouTube seperti itu. Jadi di situ saya coba buka YouTube. Dia di situ di YouTube-nya itu sedang main gamelan menggunakan kakinya. Ya, dan dia juga bercerita bahwa dia itu adalah guru kesenian di salah satu sekolah di Mataram. Setelah itu pendek cerita dia bertanya tentang status dan lain-lain sebagainya. Di situ si Agus ada bahasa dia ingin mengulik tentang cerita masa lalu saya. Cuman saya bilang kalau yang itu saya nggak bisa bercerita karena cukup saya dan Tuhan yang tahu seperti itu. Nah di situ sekitar 1 jam, kurang 1 jam, saya juga sudah capek, saya butuh istirahat. Saya izin sama si Agus untuk kembali ke kamar. Saya bilang mohon maaf mas, kayaknya lain waktu lagi kita ngobrol, saya butuh istirahat seperti itu. Akhirnya si Agus bilang oh ya mbak, selamat istirahat, dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya meninggalkan Agus, saya naik ke kamar. Setibanya saya di kamar, saya baru tutup pintu dan ingin merebahkan badan di kasur. Tiba-tiba diketok lagi sama si Agus, tapi mohon maaf saya nggak tahu ya dia ngetoknya pakai apa karena kan dia nggak punya tangan seperti itu. Terus dia ngetuk pintu, akhirnya saya buka lagi. Di situ saya agak kesel sih karena nggak jadi istirahat seperti itu. Padahal tadi sudah memutuskan pembicaraan ya. Terus setelah itu si Agus ini, saya buka pintu, terus si Agus to the point, mbak, dan sebenarnya dari tadi saya sudah nafsu seperti itu. Waduh. Saya sudah nafsu melihat mbaknya seperti itu. Mau nggak mbaknya menolong saya mengeluarkan cairan saya seperti itu dengan menunjukkan, dia memperlihatkan dari luar saja sih, menunjukkan bahwa organ vitalnya sudah berdiri seperti itu. Di situ saya sedikit emosi karena saya udah bantu kamu, kok kamu malah begini ya. Iya seperti itu. Terus saya di situ saya ada unsur mengancam. Saya bilang kamu jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, kalau enggak saya gelindingin, saya bilang kayak gitu. Karena kebetulan ini kamar kos saya dan di sini tangga, jadi gampang aja saya dorong. Kebetulan di lantai 2 juga ya. Oke. Seperti itu. Terus dia berusaha buat mengiming-imingi saya dengan sekotak emas.
sekotak emas agar saya mau membantu dia. Dia bilang kalau mbaknya mau membantu saya akan memberikan mbaknya 1 kotak emas, seperti itu. Dan saya bilang itu buat kamu aja, kamu lebih membutuhkan daripada saya. Saya bilang kalau saya bisa bekerja untuk menghasilkan uang karena saya sehat dan normal, seperti itu. Kamu perjalanannya masih panjang, seperti itu saya bilang. Dan di situ dia merasa tidak cukup dengan berbicara saja untuk mengiming-imingi saya. Akhirnya dia minta bantuan ibunya. Dia minta tolong saya menelpon ibunya. Akhirnya saya telepon ke nomor yang tadi, saya speaker. Dan jadi dari awal dia menelpon itu saya speaker. Apakah ini orang benar-benar berbicara dengan seseorang atau hanya mengada-ada. Jadi di situ saya teleponkan dan benar saja suaranya tuh wanita tua dan dia di situ menyebutnya mama gitu. Terus dia kan sudah kenalan nih sama saya, dia juga cerita kuliah di mana, dia juga kasih tahu alamatnya di mana, dia memberikan saya nama lengkapnya, seperti itu. Cuma saya nggak pernah ada rasa ingin tahu mencari tahu dia siapa, seperti itu. Terus setelah itu dia bilang, "Mak, boleh nggak saya kasih," dia menyebutkan nama saya di orang tuanya, 1 kotak emas itu yang di rumah itu kasih ke saya gitu, maksudnya dia sebutkan nama saya. Terus si mamanya bilang iya. Terus saya mikir, ini apa sih gitu, seharusnya kok gampang banget, itu kan materi gitu. Terus kok nggak ada rasa ingin tahu ini perempuan siapa, buat apa, kenal di mana, mengapa kamu harus memberikan sekotak emas itu ke dia. Seharusnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena itu kan ada unsur materinya, seperti itu. Tapi di situ mamanya cuma bilang iya, nggak apa-apa. Dan di situ apa sih, setelah itu akhirnya selesai dia menelpon, dia tutup kembali. Akhirnya dia mencoba kembali merayu saya, bilang, "Tuh kan Mbak, kalau Mbaknya mau bantuin saya mengeluarkan air, hal itu ya, gitu ya. Saya akan memberikan Mbak 1 kotak emas," seperti itu. Dan di situ saya tetap bersikeras untuk tidak mau mengikuti keinginan dia. Dan dia merasa gagal mengelabui saya. Di situ dia dengan tenaganya dia mencoba mendorong pintu untuk masuk ke kamar saya menggunakan badannya. Dan untuk kami perempuan kaum Hawa, untuk badan dia yang laki-laki, dia cuma nggak punya tangan gitu, bukan berarti nggak punya tenaga dan tidak punya hawa nafsu, seperti itu. Dia mencoba mendorong dan saya memang hampir terpental karena saya megang pintu, megang tembok, itu pun hampir kewalahan, seperti itu. Akhirnya saya cuma bisa pasrah sama Tuhan dan akhirnya saya bisa menutup kembali pintu itu. Tapi sebelum itu Mbak, sebelum kita lanjut tadi, kan tadi katanya dia nelpon ibunya. Iya. Itu di loudspeaker gitu Iya, ya. di loudspeaker. Itu Mbak dengar sendiri nggak omongan dari ibu dari Agus? Iya, saya dengar sendiri dia menggunakan bahasa Indonesia nelfon ibunya. Tapi Mbak yakin nggak sih kalau itu yang ngomong bahwa ibunya Agus? Saya yakin karena dia kan nelponnya menggunakan WhatsApp. Dia menelpon menggunakan WhatsApp dan di WhatsApp itu ada foto si Agus dan nggak tahu itu adik atau kakaknya, ada foto perempuan dan foto ibunya. Dia foto bertiga menggunakan baju biru, seperti itu. Tapi ada rasa curiga tersendiri nggak sih, kok tiba-tiba ibunya bisa mengizinkan si Agus ini untuk memberikan saya Saya satu malah kotak bingung, emas? saya di situ bingung. Sebenarnya kalian ini apa, main drama apa sih gitu? Tiba-tiba ya mau ngasih. Terus dia bilang bahasanya di situ ingin membantu saya, membantu dalam hal apa, sedangkan saya lebih normal dari kamu, saya lebih bisa bekerja dimanapun. Kalau kamu mungkin untuk bekerja mungkin orang bakal mikir 2 kali dulu untuk menerima kamu, sedangkan perjalanan kamu masih panjang, seperti itu. Dan untuk hal seperti itu emang kita perempuan serendah itu, dengan dibayar menggunakan emas terus kita mau melakukan hal tidak senonoh seperti itu. Mungkin kalau perempuan yang memang mencari harta mungkin akan mau ya, tapi ketika kita sebagai seorang perempuan yang menjaga diri kita sendiri pun pasti kita akan menolak itu. Apalagi bahasanya Agus sebagai orang yang belum terlalu kita kenal ya, karena posisinya Mbak waktu itu baru kenal juga ya. Baru kenal 1 hari dan di situ kan saya ada cerita, kayak ini kan janda 1 anak, seperti itu. Saya sempat berpikir apakah saya serendah itu dipandang sama laki-laki. Saya bilang kayak gitu, sedangkan orang yang pakainya tertutup aja kita nggak bisa tahu isi hati dan otaknya itu seperti apa, kayak gitu. Kok kamu
gampang banget mikir saya perempuan gak benar dengan mau menggunakan harta kamu, membantu kamu dengan hal seperti itu, mau pikir saya mau gitu. Dan itu kan kejadiannya di kos ya. Iya. Ada terjadi percekcokan antara Mbak dan juga Agus. Itu didengar nggak sih sekiranya sama teman-teman kos yang lain? Enggak, soalnya kebetulan suasana kosnya itu agak sepi dan kita kayak ya udah nggak terlalu akrab, nggak saling kenal juga, karena saya juga orangnya ya palingan kalaupun keluar paling keluar makan ya udah, habis itu di dalam di kamar setelah itu. Kalau boleh tahu, tadi kan katanya dibuntutin sama Agus. Iya. Itu jarak dari Udayana sampai ke kosnya Mbak kira-kira berapa meter ya? Nggak terlalu jauh sih Mbak, saya kebetulan ngekos di Rembiga di dekat X Bandara. Berarti dekat ya. Dekat ya. Sampai akhirnya Agus mengikuti Mbak yang Mbak nggak tahu dari Nggak belakang dia tahu, tiba-tiba tengok. makanya saya juga kaget, tiba-tiba dia ketuk pintu, kok kamu tahu alamat kos dan nomor kamar saya, dan itu pas banget. Saya mikirnya apa dia ketuk-ketuk satu-satu, tapi kayak nggak mungkin, kayak cepet banget aja gitu pergerakannya seperti itu Mbak. Oke, selanjutnya tadi ada obrolan lagi ketika Mbak sudah memutuskan obrolan dengan Agus, tiba-tiba dia mengetuk pintu lagi, entah menggunakan apa ya, dan akhirnya Mbak ladenin lagi ngobrol. Ladenin, cuman saya awalnya kan nggak tahu dia mau apa, saya nggak tahu niat awalnya seperti apa gitu, jadi saya ngeladeninnya tuh mikirnya oh mungkin dia masih butuh bantuan, mungkin dia masih butuh telepon buat menelpon keluarga atau temannya mungkin yang dia mau temuin, jadi selagi saya bisa bantu, selagi saya bisa tolong, saya tolong. Tapi saya juga nggak tahu kalau niatnya seperti itu gitu, kayak kita udah baik terus ini niatnya ini orang jahat gitu. Mbak ada kepikiran nggak kalau misalkan dia tadi kan sudah berterima kasih ya, terus dia tadi bahasanya mungkin mau mencari keluarga atau siapa gitu temennya mungkin, tapi kan di satu sisi dia menggunakan sepeda motor juga. Iya. Tanya nggak kenapa balik ke sini lagi selain ucapan terima kasih tadi? Saya nggak ada nanya seperti itu sih, nggak ada kepikiran, bahkan untuk berteriak pun pas dia mencoba mendorong tuh nggak ada kepikiran. Saya mikir saya masih normal, sama tenaga saya masih full, saya masih mampu lah untuk melawan kamu seperti itu, apalagi tangga sama jarak pintu kamar deket gitu aja kalau mau jahat. Betul. Cuman saya mikirnya nanti kena kasus lagi saya gitu. Nanti kita malah jadi tersangka ya. Oke, selanjutnya tadi kan Mbak juga sudah bilang bahwa akan diberikan 1 kotak emas kalau Mbak mau untuk mengeluarkan cairan itu. Gimana perasaan Mbak ketika dia ngomong kayak gitu ke Mbak? Kayak deg-degan, takut, sama kayak nggak karuan aja gitu rasanya, seperti itu. Itu posisinya sudah di dalam kamar atau masih di luar? Masih dia posisi di depan pintu kamar, saya di belakang pintu kamar. Jadi saya masih megang pintu gitu. Saya masih megang pintu. Terus ya udah kita ngobrol dari luar aja, karena saya nggak pernah kasih, apalagi itu lawan jenis ya, masuk ke kamar saya. Dari situasi itu Mbak, gimana akhirnya Mbak bisa kabur? Jadi di situ saya melawan Mbak, dia sudah berusaha buat mendorong pintu itu menggunakan tenaganya yang dia punya, dan di situ saya juga mencoba menutup pintu itu kembali dengan tenaga yang saya punya, sampai akhirnya saya bisa menutupnya Mbak. Dan setelah kejadian itu sore harinya kakak saya pulang dari kantor, jadi saya cerita sama kakak saya, kalau tadi ada orang yang nggak saya kenal datang buntutin saya, kok bisa ya, saya ceritalah awal ceritanya kayak gimana, dan di situ kakak saya juga takut kan nanti itu orang hari ini nggak dapat, kita nggak tahu niat akhirnya gimana, nanti siapa tahu dia bawa teman atau apa. Akhirnya kakak saya cari jalan pintas untuk pindahkan kos saya, seperti itu. Berarti sekarang udah pindah kos ya? Udah pindah, takut didatengin lagi. Ya, betul, lebih baik kayak gitu sih, karena... Tapi setelah 1 bulan kemudian saya pindah, si Agus ada sempat menghubungi saya lagi, dia nge-WhatsApp nanyain lagi di mana, lagi ngapain, ngajakin ketemu, cuman saya nggak gubris. Setelah itu abis itu saya langsung ganti nomor telepon apa semua biar tidak dihubungi lagi. Oh, berarti Agus tahu nomornya Mbak? Iya, karena kan waktu itu saya telepon menggunakan handphone saya, jadi dia save di situ nomor saya, dan saya juga belum sempat blokir nomornya dia gitu. Tapi setelah itu nggak ketemu sama Agus lagi ya? Bertemu hanya berpapasan, cuma saya nggak memperlihatkan muka. Dan saya mikirnya waktu kejadian itu kan jadinya pagi, saya cerita sama mbak saya sore hari, malamnya saya keluar cari makan ke daerah Udayana sana. Saya ada lihat dia masih ada kok, saya mikirnya kok ini orang berani, dia udah mau berniat nggak baik, dia nggak ada mikir dia bakal dicari
atau gimana, dia masih kayak berkeliaran aja dia, kayak emang tebal juga nyarinya, Kayak santai aja gitu ya, kayak nggak ada nggak ada apa-apa. apa-apa seperti itu. Oke, tadi Mbak juga sudah cerita lumayan panjang ya, kisah dari awal pertemuan sampai akhirnya menuju ke kos dibuntutin. Apa hal yang akhirnya Mbak yakin melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib? Awalnya saya kayak mikirnya toh saya juga nggak disentuh sama Agus, saya nggak ada niat kayak membuat melaporkan atau apa, saya cuman kayak membentengi diri saya untuk lebih hati-hati lagi. Sampai pada akhirnya pada tanggal 8 Oktober media Lombok memposting kasus Agus yang memperkosa mahasiswi di Teras Udayana. Di situ korban dibully habis-habisan sama netizen sehingga hati saya tergerak di situ. Saya mikirnya bagaimana kalau posisi itu diputar kembali ke saya. Bagaimana kalau kemarin itu sampai kejadian, apakah saya akan diginin? Apakah nggak ada yang percaya sama saya dengan standarnya mereka yang berpikir dia seorang disabilitas yang tidak bisa apa-apa gitu. Maka saya di situ berkomentar habis-habisan sampai saya dihujat satu Indonesia di Hotman Paris, semua TikTok semua saya habis dihujat. Saya bilang dia cuma tidak punya tangan. Betul. Dia tidak punya tangan bukan berarti tidak punya hawa nafsu. Dia punya organ vital yang berfungsi gitu. Saya kayak mau berusaha menunjukkan ke semua orang, jangan kayak gitulah, kasihan korban, mentalnya sudah hancur berkeping-keping, diperkosa sama seorang disabilitas seperti itu. Dan di sini dia butuh support dari kita, bahkan malah kita jatuhin lagi. Di situ saya nggak peduli orang mau berkata apa seperti itu. Ada yang bilang, mungkin dia itu cewek bayaran terus dia nggak dibayar sama si Agus. Perempuan nggak serendah itu. Betul, kita bahkan mungkin kebanyakan perempuan juga nggak bakal ngelakuin hal yang kayak gitu ya, kalau misalkan emang bukan kemauannya dia sendiri. Terima kasih Mbak sudah speak up juga ya. Dan untuk Semeton Insight ya, kalau misalkan teman-teman ada yang menjadi korban juga, boleh ngelapor langsung ke pihak yang berwajib juga ya, jangan sampai dipendam sendiri. Dan saya juga sempat lihat ya Mbak, beberapa komentar-komentar yang sempat menghujat korban juga ya. Kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa bla bla segala macam ya. Kita nggak tahu kalau misalkan kita bukan sebagai korban di sana Mbak. Dan aku juga mengucapkan terima kasih Mbak sudah berani speak up ke hadapan kita semua, Nusa Tenggara Barat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun tahu tentang kejadian ini. Dan tentunya terima kasih Mbak sudah datang hari ini ya. Baik, Semeton Insight, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari korban keempat ya, korban keempat dari Agus ini. Dan selanjutnya aku pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin pembahasannya agak sedikit serius sekarang ya, dengan Bapak Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang akhir-akhir ini lagi viral banget Pak. Kayaknya namanya sekarang di mana-mana Pak Joko gitu kan, Mas Joko. Karena sudah diundang juga sama salah satu podcaster yang terkenal, Mas Deddy Kombuzer. Kalau boleh tahu Pak, sampai saat ini gimana perkembangan pemeriksaan tersangka dan juga pendampingan para korban dari Agus ini? Ya, kalau untuk tersangka kan sudah ya, artinya sebenarnya proses sudah berjalan, dan ini yang menjadi concern dari KDD. Biarkan proses hukum ini berjalan. Dari awal sebenarnya kita berharap sudahlah proses hukum berjalan, jangan sampai ada kegaduhan, kira-kira begitu, jangan sampai ada viral, sehingga kemudian dari awal memang konsen dari KDD itu adalah memastikan bahwa proses hukum terhadap saudara Agus yang waktu itu dilaporkan menjadi tersangka itu berjalan secara adil, hak-haknya terpenuhi. Karena dia disabilitas, maka kemudian kita memastikan seluruh tahapan yang ada dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu bisa terpenuhi. Maka kemudian yang kita lihat adalah sarana prasarananya aksesibel nggak di pemeriksaan. Nah, jadi di pemeriksaan itu kita pastikan, mulai dari toiletnya kita pastikan aksesibel atau tidak, tempatnya aksesibel atau tidak waktu diperiksa. Kemudian setelah itu kita coba konsen kepada tahapannya. Ini karena disabilitas harus ada yang namanya penilaian personal yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian.
dilakukan nggak? Oh ternyata dilakukan. Ketika kemudian dia butuh pendamping, kita juga tawarkan, mau nggak didampingi? Nah, waktu didampingi, ternyata pada kesempatan pertama menolak. Dia hanya mau didampingi oleh ibunya. Berarti sebelumnya Pak Joko sempat berkomunikasi juga dengan Agus? KDD, karena ini KDD kan ada beberapa orang, ada anggota yang lain. Oke. Dan saya juga sempat berkomunikasi pada pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan pertama itu ada tim KDD yang komunikasi apakah butuh pendamping atau tidak ada. Pemeriksaan kedua saya hadir di situ, saya tanyakan mau pendampingan nggak, tidak ada. Baru kemudian ketika pemeriksaan ketiga, ketika dia harus menjadi tersangka dan itu di BAP, dan karena dia tersangka dan ancamannya di atas 5 tahun, dia harus didampingi oleh advokat. Kami tawarkan harus didampingi oleh advokat, dan kemudian kami menunjuk dengan teman-teman kepolisian menunjuk satu advokat yang sesama disabilitas. Maksudnya supaya ini juga ada ikatan lah, kira-kira begitu, biar saling bisa memahami juga, biar dia nyaman begitu. Nah, sampai kemudian pada tahapan ketika dia harus dijadikan tersangka, teman-teman Polda sempat menawarkan opsi penahanan rutan. Oke. Nah, di situ kemudian KDD memastikan siap nggak rutannya Polda untuk kemudian Agus ini masuk di situ. Nah, berdasarkan hal itu, kemudian kesiapan sarana prasarana, kemudian kesiapan SDM nanti kalau dia di lapas, kami merekomendasikan untuk tidak usah di tahanan rutan, berikan saja tahanan rumahan. Rumah. Nah, ini bentuk bagaimana penanganan yang kita lakukan. Termasuk terakhir ada informasi bahwa dia tidak setuju dengan tidak nyambung, tidak nyaman dengan advokatnya, ya kita fasilitasi nyambungnya dengan siapa. Kemudian ada yang menyampaikan ini mau ada yang mendampingi, kira-kira nyambung nggak ya, kita hubungkan saja, dan itu sudah kita lakukan. Nah, terakhir kemarin juga ada informasi umpamanya saudara Agus mengalami depresi, ada gangguan psikologis umpamanya. Tim KDD kemarin juga turun menawarkan mau psikolog, mau psikiater. Kebetulan KDD juga sudah mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk kemungkinan kalau membutuhkan psikiater, membutuhkan psikolog bagaimana. Nah, tapi juga ditolak oleh saudara Agus. Udah kita lakukan. Gitu. Berarti memang sudah lama ini sudah ada pendampingan, selalu ada pendampingan dari pihak KDD ya kepada Agus ini. Iya, termasuk umpamanya sekarang kami juga harus mengantisipasi dong kemungkinan terjelek untuk saudara Agus. Dia harus masuk tahanan, dia harus masuk lembaga pemasyarakatan. Kami juga komunikasikan, kami juga koordinasikan dengan teman-teman di lapas Lombok Barat. Bagaimana kesiapannya? Oh, ini ada bangsal khusus, ada kamar khusus untuk lansia dan disabilitas. Kami pastikan, kami masuk di dalam kamar itu, memastikan bahwa ini nanti aksesibel untuk saudara Agus. Oh, ternyata masih kurang ini, perlu tambahan ini. Itu kami sampaikan, masukan kepada lapas supaya mereka juga siap kalau ini sampai terpaksa harus di penjara, harus masuk kepada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Ini yang kita lakukan oleh KDD untuk memastikan hak-haknya saudara Agus sebagai disabilitas yang dalam posisi ini sebagai tersangka terpenuhi, tidak dilanggar. Itu. Oke. Tetapi KDD juga tidak bisa menafikan ini adanya korban yang kemudian melapor ke KDD. Nah, itu dari 1, 2 orang, 3 orang korban tiba-tiba nambah ke KDD. Ada yang kemudian nelpon, Pak kami juga korban, tolong dong juga dilindungi oleh KDD. Tapi kan KDD tidak bisa melakukan pelayanan. Tidak bisa kami melakukan layanan kepada para korban. Tetapi KDD bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada. Oh, karena ini ada korbannya anak, ya kemudian korban anak ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak. Betul. Kota Mataram. Karena ini ada korbannya mahasiswa, ya teman-teman di Satgas PPKS Unram juga ikut mendampingi. Kemudian ini juga ada lembaga lain yang kemudian mendampingi para korban. Ada Pusat Bantuan Hukum Manganda, ada Senyum Puan,
ada PKBI yang itu membantu melayani para korban. Termasuk juga kita komunikasi umpamanya dengan Kementerian Sosial, ada Balai Paramita di sini. Untuk Lombok Barat umpamanya, untuk anak-anaknya kita komunikasi karena ada anak dari Lombok Barat, kita koordinasinya dengan UPTD PPA Lombok Barat. Karena ini membutuhkan layanan karena dia menjadi korban, kita hubungkan juga dengan layanan di tingkat pusat. Ada LPSK, ada teman-teman dari Kementerian PPPA termasuk Kemensos. Artinya ini penanganannya harus komprehensif, terintegrasi dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan haknya korban, tanpa kemudian haknya Agus juga harus kita perhatikan. Ini harus imbang dan ini yang kita lakukan. Termasuk ketika kemudian KDD ditanya, versinya seperti apa sih? Kami tidak berusaha untuk tidak berat sebelah ya. Dalam artian versinya korban ya kita ungkapkan, ini loh ceritanya korban, tapi kita juga ungkapkan ceritanya si Agus. Okay. Ini kan kalau dari kasus yang dilaporkan, kasus korban pertama, umpamanya ini, kan kita sudah sama-sama sepakat dan kita dua-duanya sudah mengakui bahwa telah terjadi persetubuhan. Iya, betul. Telah terjadi persetubuhan. Hanya versinya beda. Versi korban itu adalah manipulasi psikologis. Dia tidak mau sebenarnya, tetapi ada manipulasi sedemikian rupa sehingga kemudian menyebabkan terjadilah persetubuhan itu. Di sisi lain versinya Agus bahwa ini dilakukan suka sama suka. Ya sudah, itu berjalan. Nanti bagaimana? Ya nanti hakim yang akan memutuskan. Gitu loh. Tetapi fakta ini ya harus diungkapkan. Publik menunggu bahwa ini faktanya seperti apa sih? Jangan hanya versinya Agus saja, jangan juga hanya versinya korban. Dua-duanya harus diungkapkan. Terserah nanti publik mau menilai, ya publik yang kemudian akan menilai sendiri kira-kira mana yang benar. Tetapi dalam kasus ini endingnya sekali lagi putusan hakim lah yang akan memutuskan. Betul. Mau versi mana yang diyakini oleh hakim, nanti hakim yang akan memutuskan apakah versinya Agus atau versinya korban. Karena sekarang banyak sekali versi-versi ya, apalagi sekarang Agus juga sudah ada di podcast, salah satu podcast yang ada di Lombok, dan korban juga mungkin sudah beberapa kali, korban-korban lainnya sudah ada di podcast-podcast juga, Pak. Kalau boleh tahu sampai saat ini korban sudah berapa banyak ya, Pak? Yang masuk di ini kan laporannya baik ke KDD ada, langsung ke Polda ada, lewat pendamping ada. Totalnya yang kemudian kami rekap, karena ini kita berusaha untuk kemudian penanganan itu komprehensif ya. Itu ada 17 orang sampai orang. Sampai saat ini. Tetapi tidak semua ini kemudian korban itu mau speak up. Speak up dalam artian speak up dia mau terpublish, umpamanya kemudian diperiksa di kepolisian. Sampai hari ini baru 9 yang diperiksa. Berarti selebihnya hanya melaporkan saja. Hanya melaporkan, menyampaikan saya jadi korban ini, adik saya jadi korban ini. Gitu. Ada juga yang melaporkan, umpamanya tetangga saya jadi korbannya. Gitu. Karena belum berani untuk berhadapan langsung mungkin ya sebagai korban ya. Iya, makanya kita juga memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada para korban ini juga yang kemudian berani melapor. Karena ini juga bukan persoalan yang mudah. Tampil di podcastnya Insight ini juga suatu butuh perjuangan yang besar bagi para korban. Betul, butuh keberanian juga ya. Dan kalau tadi Pak, mungkin dari podcast-podcast yang sudah berjalan ya, entah itu podcast dari sisi Agus ataupun dari sisi Pak Joko, ada yang bilang kalau Pak Joko kayaknya lebih dominan ke korban dibandingkan dengan ke Agus. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu, Pak? Karena kayaknya hampir di semua podcast Pak Joko lebih sering berdampingan dengan korban ya dibandingkan dengan Agus. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang hal itu? Pertama, kenapa harus ada korban? Yang diundang sama podcastnya kan korban. Karena nggak bisa ngundang Agus ke studio kan, karena menjadi tahanan rumahan juga. Jadi kan undangannya berbeda kan, undangan untuk korban, undangan untuk KDD kan berbeda oleh teman-teman. Ya tergantung teman-teman yang membuat podcast, yang membuat acara. Kan korban didampingi oleh pendamping. Yang datang sini pun kan korban didampingi oleh pendamping korban, bukan didampingi oleh saya. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan,
harus kita dudukkan posisinya. KDD bukan pembela Agus, bukan pembela disabilitas. Kita harus garis bawahi itu dulu. Pembela Pak. ya. Kalau membela itu artinya dia akan Salah nggak salah? Berarti. Salah nggak salah, mau benar mau salah, ya dibela, itu pembela. Iya. Tapi KDD itu bertugas memastikan hak-hak disabilitas itu terpenuhi. Tapi juga tidak bisa menafikan korban ya. Tapi yang penting ini dulu, haknya Agus terpenuhi atau tidak? Iya. Nah, kalau umpamanya ada haknya Agus yang terlanggar, belum terpenuhi, mungkin bisa disampaikan ke kami. Tapi sepanjang pengetahuan kami, sepanjang yang sudah kita lakukan, hak-haknya Agus itu sudah dipenuhi. Bukan oleh KDD ya, bukan oleh KDD sendiri. Karena haknya ini yang menangani juga lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau memang diperlukan KDD yang ikut membantu memenuhi. Tetapi yang paling penting lembaga itu. Saya mencontohkan. Sekarang dia mau ditahan, umpamanya di lapas. Ini haknya dia harus aksesibel. Bukan KDD yang harus memenuhi itu. Yang memenuhi adalah lapas. Tugas KDD adalah kemudian memastikan lapas bisa memenuhi itu. Ya karena dia berkebutuhan khusus juga. Iya. Ya. Jadi lapas yang harus kita tekan, penuhi itu gitu loh. Iya. Umpamanya kamar mandinya ini harusnya besok ini toiletnya yang kemudian bisa diakses oleh Agus. Yang kayak apa? Ya toiletnya harus ada mungkin siram untuk otomatis membersihkan gitu, apakah pakai diinjek seperti wastafel yang kemudian kalau dulu kan wastafel harus pakai tangan dibuka gitu kan bisa kemudian sekarang waktu Covid itu kan diinjek bisa. Betul. Ya udah nanti bagaimana lapas bisa melakukan itu ya diketap mungkin masih bisa memproses lah gitu. Nah hal yang seperti itu jadi memastikan itu hak atas bantuan hukum. Kemarin tidak ada yang mau mendampingi. Ya akhirnya kemudian KDD menghubungi mana yang mau dampingi. Oke. Sekarang kalau kemudian dia sudah didampingi oleh pengacara, maka haknya Agus untuk mendapatkan bantuan hukum kan sudah terpenuhi. Gitu. Nah sekarang tinggal hak apa lagi yang belum? Kira-kira begitu. Nah tapi kalau kemudian kita harus, mohon maaf, kita harus membela, ya nggak bisa. Karena kedudukan, sekali lagi kedudukan disabilitas di dalam hukum negara kita itu sama. Artinya dia ketika menjadi tersangka, ya boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau kemudian dia melakukan tindak pidana, kemudian tidak diproses. Ini malah yang nggak benar gitu loh. Nah, tetapi di sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah sekali lagi teman-teman masyarakat, ini oknum ya. Jangan kemudian dengan kasus ini kemudian melakukan terjadi pelabelan, stigmatisasi terhadap para disabilitas. Kalau ada polisi melakukan tindak pidana, kita seringnya menyebutnya oknum. Maka kalaupun ini si Agus sebagai tersangka, dia kebetulan disabilitas sebagai tersangka tindak pidana, ini hanya oknum disabilitas juga. Jangan kemudian sampai kemudian melakukan stigmatisasi, melakukan pelabelan terhadap teman-teman disabilitas yang lain gitu ya. Jangan sampai kemudian kita juga merendahkan, membuat konten-konten yang juga merendahkan disabilitas. Karena mereka pun sebenarnya tidak mau untuk ditakdirkan kayak gitu, tapi ya itu takdir Tuhan juga ya Pak ya. Karena memang katanya Agus sudah dari kecil terlahir seperti itu dan akhirnya KDD juga menaungi ya dari teman-teman disabilitas yang lain. Oke Pak, Pak Joko kalau boleh tahu mungkin Pak Joko juga sudah pernah ketemu sama Agus ini ya. Kalau menurut Pak Joko gimana sih atau seperti apa modus yang dipakai sama Agus untuk menarik perhatian para korban sampai akhirnya korban mau ngelakuin hal itu? Ya kalau dari sisi korban kan sudah banyak yang menceritakan ya. Betul. Mungkin dari pandangan Pak Joko seperti apa? Ya kalau saya lihat pertama memang kalau saya lihat Agus itu adalah seorang yang sangat potensial ya. Dia sangat mandiri, kemudian dia juga memiliki banyak keahlian yang mungkin mohon maaf yang non disabilitas mungkin malah tidak bisa melakukan. Betul.
Nah, dia bisa main musik, dia juga nyanyi, jadi konten kreator juga kayaknya, karena juga di beberapa medsosnya juga banyak, di IG-nya, di TikTok-nya juga banyak. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian dilihat dengan seperti apa kepada para korban, ya tadi sudah disampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh para korban. Kalau bisa saya rangkum, ya memang ada proses untuk mendekati, ada proses untuk kemudian meyakinkan korban bahwa dia adalah orang yang bisa membantu korban, dia kemudian bisa dipercaya oleh korban, ya sampai kemudian ya masuk dalam tahap dari manipulasi tadi. Tapi itu berdasarkan informasi dari korbannya. Iya, Sehingga saya sampaikan sekali lagi, versinya berbeda. Versi Agus itu adalah suka sama suka, versi dari korban adalah manipulasi psikologis. Karena saya juga sempat nonton beberapa podcastnya Pak, jadi saya sebagai yang di tengah-tengah mungkin ya kayak masih bingung sebenarnya yang salah siapa gitu kan, apakah si Agus atau si korban, tapi kita tidak mau menyalahkan dua-duanya juga, nanti biarkan hukum yang berjalan, biarkan hukum yang menentukan bagaimana ke depannya. Dan Pak Joko, mungkin dari 17 korban tadi ya, 17 korban yang sudah melapor, apakah semua korban yang melapor itu terjadi persetubuhan atau mungkin ada yang kayak tadi mbaknya ya, ada yang nggak sampai ke sana gitu? Dari catatan yang ada, yang kemudian fix sampai pada persetubuhan itu baru 4 yang diperiksa. Berarti 4 orang yang sampai persetubuhan yang seperti itu ya. Berarti sisanya hanya teror atau bagaimana Pak? Kalau dari para korban, sisanya ini adalah percobaan yang tidak selesai. Artinya perbuatan belum sampai selesai, kabur. Ada beberapa kan yang udah sampai di homestay, kabur. Ada yang sampai di homestay ngumpet di kamar mandi. Oke. Kalau yang korban ini kan udah dibuntutin, ngelawan, akhirnya kemudian pergi yang bersangkutan. Ya mungkin itu dari pandangan Pak Joko gitu ya, sebagai Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada nggak sih kalau misalkan Pak Joko berkomunikasi juga sama pihak-pihak lain tentang korban ini, bagaimana ke depannya, apakah akan selalu didampingi dan juga ada pendamping juga Pak ya, dari korbannya? Jadi ini yang kemudian kita pastikan sekali lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, KDD juga harus memperhatikan Agus sebagai disabilitas yang saat ini diduga sebagai pelaku, tapi korban juga. Nah, tugas KDD tidak melakukan langsung, tetapi kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain, berkoordinasi dengan lembaga layanan yang lain untuk memastikan hak-haknya korban terpenuhi sampai nanti dia bisa pulih kembali umpamanya. Tapi di sisi lain, yang Agus juga sama, kita juga mengkoordinasikan ini sama-sama. Cuman kan mungkin orang lihatnya kok cenderung ke sini. Sebenarnya dua-duanya. Makanya saya pastikan mana yang belum, baik yang ada di korban, mana yang ada di pelaku. Kira-kira yang masih belum kami penuhi yang mana hak-haknya. Itu lagi. Persoalan nanti korbannya seperti apa, apakah benar atau salah, sekali lagi hakim yang akan menentukan. Tapi yang penting haknya dulu dipenuhi. Oke, karena mungkin pandangan masyarakat tuh Pak Joko atau dari pihak KDD itu nggak terlalu kelihatan gitu membantu dari disabilitas, teman-teman disabilitas, salah satunya Agus ini ya, karena mungkin di belakang layar juga. Dan aku pengen tanya dulu ke korbannya Pak, Mbak, kalau tadi Mbak bilang pindah kos ya, tapi berarti sebelumnya ada rasa atau ada teror-teror tersendiri nggak sih dari Agus itu sendiri? Nggak ada sih, setelah kejadian itu nggak ada, cuman kan mbakku juga kayak takut aja nanti kayak yang saya bilang tadi, mungkin hari ini dia nggak dapetin kamu, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, jadinya kita berantisipasi aja gitu. Cuman kalau sekarang ditanya masih sering nggak sih ke Udayana? Udah enggak, trauma ya, trauma. Kalau misalkan tadi dia nyimpen nomor handphonenya juga ya, si Agus nyimpen nomor handphone Mbak. Ada nggak sih chat-chat yang mungkin agak sedikit sensitif ke Mbak? Oh nggak ada sih. Isi chatnya tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Palingan
ngeping, nanya lagi ngapain, lagi di mana, ngajakin ketemu seperti itu aja sih. Itu waktu pertama kali ketemu itu. Enggak, waktu pertama kali ketemu dia nggak ada ngechat. Sekitar 1 bulan setelah kejadian itu saya sudah pindah kos, dia menghubungi. Berarti dia memang masih komunikasi ya? Dia mencoba komunikasi sama saya, cuman saya juga lupa waktu itu karena seharusnya kan setelah kejadian itu saya harusnya blok aja gitu nomornya gitu kan. Cuma saya nggak ada kepikiran, kayak masih ada rasa takut aja sih kayak gitu. Saya masih mikir sambil kadang kalau sendirian atau anak lagi tidur mikir, saya ini salahnya di mana sih, kok mandangnya serendah itu gitu. Sekarang kita nggak bisa memuji orang hanya dengan tampilan tertutup aja. Kita nggak bisa menilai orang itu buruk hanya karena dia berpakaian terbuka seperti itu. Dan tadi juga Mbak sudah pindah kos, sudah diblok juga nomornya ya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman Semeton Insight supaya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang nggak dikenal tuh kayak gitu. Cukup ya waspada aja sih, waspada. Terus ya setidaknya kita membentengi diri lah seperti itu. Jangan hanya karena kita perempuan kita lemah seperti itu. Setidaknya kita berusaha melindungi diri kita, marwah kita sebagai perempuan seperti itu. Aku pengen tanya satu hal lagi Mbak. Di media sosial itu sempat aku dengar sendiri ya, ada beberapa korban yang sampai ditelepon, diteror segala macam, pengen datang ke rumah, pengen ngobrol sama orang tua. Kenapa nggak lewat telepon langsung? Aku sempat dengar kan. Nggak bisa Bu, saya harus datang ke rumah karena ada hal yang ingin saya bicarakan. Nah kayak gitu. Itu sempat beberapa, mungkin dari Semeton Insight juga sempat ngedengar video itu ya, yang dimana itu adalah rekaman suara dari Agus dan juga korban, dan didampingi sama orang tuanya. Itu dia berani loh ngomong kayak gitu, apalagi berdua ya. Mungkin itu yang ngebuat para korban akhirnya merasa iba atau bagaimana dengan kata-kata dia, rayuan. Kalau kita bilang rayuan buaya ya, kalau kita bilang rayuan buaya yang akhirnya meluluhkan, mungkin salah satunya meluluhkan hatinya Mbak, akhirnya bisa berbicara langsung dengan si Agus ini ya. Nggak lulus sih, cuman nggak lulus sih sebenarnya kan, karena saya di situ niatnya awalnya membantu, dan di situ juga dia yang mengajak saya mengobrol seperti itu. Dia yang mengajak saya mengobrol, jadi saya ya udah, saya juga lagi punya waktu, ya udah saya ladenin. Mungkin dia ada mau curhat atau apa, di sana dia selama kita mengobrol juga saya memotivasi dirinya, walaupun sampai baru saya tahu dia pintar banget memotivasi dirinya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Mbak ya sudah speak up juga. Aku balik lagi ke Pak Joko. Mungkin tadi kita sudah membahas tentang Agus panjang lebar juga ya, dengan beberapa pihak-pihak yang sudah bekerja sama. Bagaimana kedepannya tentang si korban dan juga si Agus itu sendiri. Apa langkah yang diambil KDD atau Komisi Disabilitas Daerah sampai meyakini adanya unsur pidana di kasus Agus ini Pak? Mengingat terlapor sendiri saat ini mengaku kalau kasusnya dari korban pertama itu kesal karena nggak dibayar sama terlapor. Bagaimana Pak tanggapannya? Kami nggak masuk ke situ ya, ranah kami nggak masuk di situ. Artinya asas praduga tak bersalah itu harus tetap dikedepankan. Artinya ini prosesnya di kepolisian. Kepolisian sudah menyampaikan bahwa ini adalah dijadikan tersangka. Ya kita hanya fokus pada di situ. Urusan nanti pembuktian itu nanti ada di kepolisian. Sampai hari ini kami tidak meyakini salah satu mana yang benar, mana tidak. Tapi kami memposisikan tadi bahwa apa yang menjadi versinya Agus harus juga tetap didengar, yang versinya versinya korban juga harus tetap didengar juga. Ya sudah, nanti tinggal diuji aja dengan alat bukti yang ada. Itu karena kita kan nggak bisa kemudian hanya ngomong bahwa saya ini suka sama suka gitu. Kan suka sama sukanya itu juga harus dibuktikan dengan alat bukti. Ini yang satu bilang ini adalah manipulasi psikologis, itu juga harus dibuktikan dengan alat bukti. Nanti kalau umpamanya oke, ini adalah suka sama suka, kalau memang butuh saksi ahli ya tinggal saksi ahli aja yang dihadirkan. Nanti kalau umpamanya butuh ini untuk membuktikan bahwa ini ada manipulasi psikologis, pasti juga ada ahli yang mungkin dihadirkan. Ya sudah, itu fair kok. Artinya dari pihaknya Agus nanti juga boleh menghadirkan saksi, memberikan alat bukti, di pihaknya
korban yang diwakili oleh jaksa juga bisa menghadirkan alat bukti di persidangan. Kan fair ini. Ya fair ya, antara Iya. korban dan juga pelaku. Yang salah kalau umpamanya kemudian oke, nanti di persidangan nggak diperbolehkan Agus untuk menghadirkan alat bukti, berarti ini ada pelanggaran. Disitulah kemudian KDD bisa berkomentar lagi. Ini nggak cukup gitu loh. Jadi kalau dibilang pembelaannya nggak ada, sudah dari awal saya sampaikan, mau ditahan di rutan pun kita bersuara, nggak boleh karena Anda belum siap, gitu loh. Betul. Nah, sekarang besok ini kalau memang ada lagi umpamanya mau di tadi di pemeriksaan, ya kita lihat aja relnya nanti. Nah, makanya nanti juga kemungkinan besar nanti di dalam sidang KDD juga akan mengikuti situ, akan ikut terlibat untuk di dalam proses pemantauan persidangannya. Sekali lagi Pak, karena tersangka dalam status disabilitas gitu ya, banyak sekali orang-orang yang menyangkal, nggak mungkin hal itu terjadi gitu kan, nggak mungkin Agus ini melakukan hal yang kayak gitu. Banyak yang salah paham mungkin dengan munculnya kasus Agus ini, Pak. Mungkin apa yang perlu bisa digarisbawahi atau penekanan dalam kasus ini supaya nggak ada hal yang menjerumuskan korban atau nggak ada hal juga yang menjerumuskan si Agus. Bagaimana Pak sebagai Ketua Komisi Disabilitas? Pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa sekali lagi semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Semua warga negara. Dia tidak memandang apakah dia disabilitas atau non-disabilitas. Artinya sepanjang disabilitas itu mampu dan bisa berkualitas untuk melakukan satu tindak pidana, ya bisa dijadikan sebagai tersangka. Berbeda halnya kalau umpamanya nih disabilitasnya adalah disabilitas mental intelektual umpamanya. Itu beda kasus Beda Pak kasus. ya. Iya. Dalam hukum pidana ini sebagai alasan pemaaf, alasan penghapus pidana. Itu beda case. Karena memang dianggap ketika dia melakukan itu tidak atas kesadaran dirinya kan, kalau mental disabilitas mental intelektual umpamanya. Tetapi kan ini tidak ada masalah terhadap mental intelektualnya. Dalam kacamata hukum pidana, disabilitas seperti saudara Agus ini masih masuk kategori sebagai orang yang mampu bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Sehingga sangat wajar itu bisa dilakukan. Nah, tapi jangan kemudian menstigma, itu aja yang terjadi. Jadi kalau dari titik benang merahnya bahwa proses berjalan, saudara Agus ini iya sampai sementara ini masih dinyatakan mampu untuk melakukan tindak pidana itu. Karena bisa jadi siapa tahu bisa menghadirkan bukti nggak mampu bertanggung jawab. Kenapa nggak mau bertanggung jawab? Kalau umpamanya saya mencontohkan kasusnya adalah perkosaan, tapi mohon maaf kemudian dia tidak bisa ereksi umpamanya, kan nggak bisa mungkin dianggap sebagai disabilitasnya di situ. Gitu. Nggak mungkin dia bisa menjadi pelaku tindak pidana gitu loh. Kalau itu unsurnya di situ. Tapi kan ini unsurnya nggak di situ. Pasal 6C kan bisa persetubuhan, bisa juga perbuatan cabul. Dan itu bisa dilakukan, mohon maaf, tanpa lengan. Artinya tanpa lengan itu mampu bertanggung jawab untuk melakukan, masih memungkinkan terjadinya peristiwa itu. Sampai akhirnya ada 17 korban yang melapor ya Pak ya ke pihak yang berwajib. Iya, tapi sekali lagi itu nanti diuji di pengadilan. Iya, betul. Nanti diuji di pengadilan. Mana klaim yang benar? Apakah klaimnya pelaku atau klaimnya korban yang diwakili oleh jaksa? Itu nanti di pengadilan. Tapi sepanjang ini saudara Agus masih dianggap mampu bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana. Meskipun dia mengalami disabilitas. Oke, kalau tadi sudah ada beberapa korban yang melapor juga Pak, ada 17 orang. Dan saya dengar katanya ada yang di bawah umur juga ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana Pak kalau yang untuk adanya korban yang di bawah umur itu apakah ada pendampingan khusus? Karena kalau saya nggak salah ya, sesuai undang-undang hukumannya itu lebih berat kalau misalkan ada proses seksual terhadap anak di bawah umur, bagaimana Pak?
Ya, sampai sejauh ini untuk anak yang di bawah umur yang sudah diperiksa oleh Polda itu ada 2. Ada 2 orang. Tetapi berkasnya sepertinya terpisah dengan berkas perkara yang sedang jalan. Artinya kalau melihat pada kasus itu dalam hukum pidana, ada kemungkinan ini nanti akan menjadi laporan baru. Masih terbuka kemungkinan laporan baru, karena kalau dilihat kemarin juga pengacara saudara Agus juga menyatakan kan ini hanya 1 laporan, oke ya, memang 1 laporan dengan 4 saksi korban, jadi totalnya 5 jadinya di dalam kasus yang ini. Sedangkan tadi sudah saya sampaikan ada 9 yang sudah diperiksa, itu yang 4-nya berarti itu tidak masuk di dalam berkas perkara yang pertama ini. Sehingga masih bisa dimungkinkan adanya laporan baru terhadap perkara ini yang mungkin penggunaan pasalnya berbeda, karena pasal untuk perlindungan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau yang orang dewasa ini menggunakan pasal 6C Undang-Undang TPKS yang ancamannya adalah 12 tahun penjara, tapi kalau anak itu bisa menggunakan nanti pasal 81 atau 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, kalau pemberatan bisa sampai 20 tahun, bisa sampai pidana mati kalau pemberatan. Itu. Jadi ini masih akan berjalan, dan untuk anak memang perlakuannya berbeda. Anak pasti perlakuannya berbeda. Mulai dari proses pendampingannya juga beda. Pendampingan juga harus melibatkan pekerja sosial, nanti harus ada lapsosnya. Penggunaan pasalnya pun juga lebih gampang gitu. Kalau dalam kasus anak itu tidak lagi dilihat suka sama suka. Beda hal soalnya Pak ya, kalau anak kecil. Dalam kasus anak, melakukan hubungan seksual dengan anak itu dengan alasan apapun itu tetap salah. Karena di luar juga banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, entah itu dari keluarga ataupun dari teman-teman, salah satunya korban ya yang di bawah umur ini dari Agus, entah bagaimana caranya dia bisa menarik perhatian si korban sampai akhirnya mau, ya kita nggak tahu juga Pak ya. Semoga kasus ini bisa terselesaikan Pak, kita juga doain semua di sini semoga kasusnya cepat mereda, karena kayaknya seluruh masyarakat Indonesia membahas tentang hal ini ya. Dan Pak Joko juga kayaknya di mana-mana dikenal sama semua orang juga karena sudah menaungi dari Agus dan juga menaungi si korbannya. Sebelum closing aku pengen ke Mbak dulu sekali lagi ya, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh orang-orang luar sana. Gimana sih pendapat Mbak tentang omongan dari Agus yang kalau kata orang pinter banget membolak-balikan fakta, pinter banget ngomong sama cewek. Nah itu gimana tanggapan Mbak? Karena udah secara langsung nih ngobrol sama Agus nih, gimana perasaan Mbak atau gimana tanggapan Mbak terhadap Agus? Terlalu, kalau dalam kayak misalnya kasus ini ya Mbak ya, terlalu playing victim. Wow, playing victim. Playing victim. Terus seolah-olah di klarifikasi pertama dia bilang dirinya tidak bisa apa-apa tanpa ibu. Bagaimana sama melakukan pemerkosaan seperti itu. Kayaknya itu emang diomongin di mana-mana juga. Iya, seperti itu. Kayak sedangkan kayak dia bilang saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan, tapi di video TikToknya ada bisa minum air, minum teh, makan jajan. Itu nggak bisa seperti itu. Sekarang kita minta tanggapan netizen aja deh, gimana anunya, kan udah kesebar juga bagaimana jadi masyarakat, bagaimana jadi lingkungan luar rumah, di rumahnya seperti apa begitu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih juga sudah speak up ya. Kalau misalkan kita sebagai wanita jangan takut juga, walaupun mungkin tenaga kita lebih rendah atau lebih kecil ya daripada setidaknya cowok. Kita berusaha melindungi.
betul. Kita berusaha melindungi diri kita karena mungkin perjalanan kita juga masih panjang ya. Mbak juga perjalanannya masih panjang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Joko Jumadi yang sudah datang juga ya, mendampingi selalu mendampingi kedua pihak juga ya, antara korban dan juga pelaku. Dan terima kasih juga untuk Semoton Insight sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Siska Parameswari pamit undur diri. Jangan lupa juga ya subscribe, like dan juga komen akun Instagram, akun YouTube-nya Insight Lombok, dan juga jangan lupa follow akun Instagram-nya Insight. Selamat sore, sampai jumpa.